Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah, istiqomah berjalan di bawah naungan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kita meminta kepada Allah untuk menutup, menghapus segala khilaf dan dosa-dosa kita yang kita lakukan sebagaimana konsekuensi sebagai seorang anak Adam. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Nabi SAW bersabda, setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan, pasti banyak melakukan kekhilafan, pasti banyak melakukan dosa. Sehebat apapun, sepintar apapun, sesoleh apapun, selama dia merupakan Bani Adam atau anak keturunan Nabi Adam, maka ia masuk ke dalam hadis di atas. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kekhilafan kita dan menutup kekhilafan-kekhilafan tersebut dan menghilangkan efeknya di dunia maupun di akhirat dan menggantikannya dengan pahala istighfar, pahala taubat yang semoga Allah berikan taufik untuk kita lakukan. Dan hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah, taufik, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini, kesempatan yang sangat berharga di salah satu hari di bulan Syawal, bulan yang harus kita perjuangkan, bulan yang harus kita jaga, karena ini adalah momentum menjaga amal ibadah yang sudah kita bangun di Ramadan dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita, dengan perjuangan yang luar biasa di 20 hari pertama Ramadan, lalu ditingkatkan di 10 hari terakhir di Ramadan. Apabila kita tidak jaga bulan Syawal, maka dikhawatirkan kita akan kembali ke pola biasa dan cita-cita untuk menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa, yang lebih baik, hamba Allah yang saleh atau salehah, hanya tinggal menjadi angan yang kosong belaka. Maka jagalah bulan Syawal, karena bulan ini adalah momentum untuk menjaga grafik keistiqomahan kita yang telah kita bangun dengan jerih payah, dengan capek-capek di bulan Ramadan, dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin yang Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran terindah bagi beliau, kepada kedua orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, dan kita bersama Riyadhus Shalihin, buku yang fenomenal, buku yang terbukti merubah wajah dunia dengan taufik Allah. Tapi buku ini harus dinikmati secara maraton jamaah, harus dinikmati secara berkala, rutin, dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Maka barang siapa yang ingin berubah dengan pertolongan Allah, lalu dari untayan ilmu dan hikmah yang Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala cantumkan di buku ini, maka ia harus sabar, ia harus konsisten, dan ia harus istiqomah mengkaji lembar demi lembar, hadis demi hadis, ayat demi ayat
yang Al-Imam Nawawi cantumkan di dalam kitab yang luar biasa ini. Man thabata nabat, barang siapa yang konsisten di satu titik dan kokoh di sebuah titik, maka dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, moody atau malas-malesan atau bosan atau lemah, itu adalah penyakit-penyakit yang membuat kita gagal di dunia dan di akhirat. Maka janganlah memiliki mental itu, apalagi ketika kita berhadapan dengan karya atau salah satu karya terbaik yang pernah ada di dalam dunia ilmu. Dan hadirin yang Allah muliakan, masih bersama pahlawan kita Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an, penyair kota Madinah, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang pengorbanan, perjuangan, kegigihannya dan nyalinya sudah tidak perlu diragukan kembali. Beliau adalah sosok yang selalu mengikuti perjuangan Nabi SAW, kecuali perang Badar dan di perang yang sedang kita bahas ini, perang Tabuk. Beliau sangat luar biasa, tapi namanya manusia, ada khilaf, ada kekeliruan, ada kesalahan, dan beliau melakukan blunder di perang Tabuk, dan inilah kisahnya. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, dan kita langsung dengar dari lisan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menjelaskan bahwa Nabi SAW sudah berada di Tabuk, dan di saat itulah Nabi SAW mengingat beliau dan bertanya apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik. Dan kita sudah mendengar bagaimana ada jawaban dengan narasi negatif dari salah satu teman satu kampung atau satu tempat dengan Ka'ab bin Malik, salah satu kaum Bani Salimah, satu keluarga besar, yang mengatakan bahwa Ka'ab bin Malik tidak berangkat tanpa ada alasan syar'i. Ka'ab bin Malik nggak ada bersama kita, dan yang membuat beliau tidak berangkat bukan karena sakit, bukan karena ada alasan syar'i, bukan karena faktor ketidakmampuan, tapi beliau terfitnah dengan perhiasan dunia dan terpukau dengan dirinya sendiri. Lalu apa yang terjadi? Langsung di counter oleh sahabat besar. Siapa beliau? Ada yang masih ingat? Mu'adz bin Jabal, sosok yang paling tahu halal dan haram, sosok yang memperlihatkan bagaimana seorang sahabat harus bersikap, seorang teman harus bersikap, seorang kawan harus bersikap, seorang saudara harus bersikap. Ketika ada yang menggibahi atau menyampaikan kalimat negatif tentang sahabat kita, tentang teman kita, kita harus cut. Kita harus bela kehormatan saudara kita tersebut. Kita harus bela kehormatan sahabat kita tersebut. Kita harus bela kehormatan murid kita tersebut. Atau kita harus bela kehormatan guru kita tersebut. Karena Nabi yang menjamin, man dzabba an irdi akhi, barang siapa yang membela kehormatan atau nama baik saudaranya, maka Allah pastikan Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Allah akan bebaskan dari api neraka. Allah akan palingkan dia dari api neraka. Jadi ingat, ketika kita membela kehormatan saudara kita, ini bukan tentang fanatisme, ini bukan tentang semangat loyalitas duniawi semata. Ini adalah cara agar Allah bebaskan kita dari api neraka. Allah akan palingkan kita dari azab yang sangat pedih tersebut. Dan lihat bagaimana kalimat yang digunakan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, bi'sa ma qult, itu seburuk-buruk kalimat yang engkau katakan. Itu kalimat yang buruk. Jangan jelek-jelekan saudara kita, jangan jelek-jelekan teman sendiri, jangan kasih kalimat negatif tentang sahabat kita. Oke, kalaupun salah, sampaikan dengan cara yang baik. Kalaupun salah, nasihati orangnya langsung.
Kenapa dibuka aibnya di depan kita? Kenapa Anda ucapkan kalimat yang buruk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bisa makult. Lalu Mu'adz mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat dari dalam diri Ka'ab selama ini kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Al-ibru bil zahir, parameternya adalah track record orang tersebut secara zahir. Adapun yang dia sembunyikan itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Mu'adz bin Jabal itu tidak membela serampangan, tidak membela dengan membabi buta, enggak. Orang alim yang paling tahu halal dan haram. Lihat bahasanya sangat detail, sangat jeli, sangat tepat. Beliau nggak mengatakan, enggak, Ka'ab nggak begitu pada saat ini. Tapi beliau katakan, selama yang saya tahu Ka'ab tuh baik. Adapun hari ini kan saya nggak tahu, itu kan maknanya. Tapi yang jelas beliau baik dan nggak pantas dijatuhkan di hadapan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kita belajar bagaimana berkomunikasi dan bagaimana membela saudara kita. Karena kalau misalnya Mu'adz bin Jabal mengatakan enggak, Ka'ab nggak begitu, Ka'ab tuh pasti ada alasan, Ka'ab tuh sakit, Ka'ab tuh ini, begitu nanti tuh kan bener, Ka'ab nggak ada alasan apa-apa. Nanti yang Bani Salimah akan datengin Mu'adz bin Jabal, mana kata Anda? Benar kata saya kan? Tapi kalau ini aman. Kalaupun benar-benar apa yang disampaikan oleh seseorang dari Bani Salimah itu terbukti, maka Mu'adz pun juga aman. Kan saya nggak mengatakan demikian. Saya cuma mengatakan selama ini track record Ka'ab baik. Dan kita nggak boleh gibahi saudara kita. Clear? Itulah orang alim. Itulah ulama. Itulah orang yang berilmu. Kalimatnya itu dijaga, diatur, setiap kata dipikirkan, sehingga tidak menjadi blunder bagi dia di masa yang akan datang. Apapun yang terjadi aman, karena dia tidak melanggar apapun, dia amalkan tuntunan Nabi SAW. Kan dari sini yang pertama Mu'adz bela kehormatan Ka'ab bin Malik, dibela, dapat pahala. Barang saya membela nama baik dan kehormatan saudaranya, maka Allah akan bebaskan dia dari api neraka pada hari kiamat kelak. Ada pembelaan. Yang kedua, Mu'adz bin Jabal, mohon maaf, tidak berbicara tanpa ilmu. Beliau tidak memastikan apa yang terjadi dan apa alasan Ka'ab bin Malik pada hari ini. Beliau nggak berbicara tanpa ilmu. Yang ketiga, beliau pakai data selama ini baik. Jadi, dan kalau misalnya benar, beliau aman. Karena beliau tidak bicara apapun tentang alasan Ka'ab. Yang beliau lakukan adalah jangan gibah. Nggak boleh gibah. Dan seringkali kita demikian. Seringkali kita dengan nyaman dengar kejelekan orang. Dan kalau kejelekan itu benar, kejelekan teman kita tersebut itu jauh lebih baik daripada gibahan yang kita dengar tersebut. Bukankah gibah itu dosa yang sangat besar? Dosa yang sangat besar sekali. Kita tahu istitalah, menghancurkan kehormatan seorang muslim, itu dosa riba yang paling besar. Dosa riba yang paling besar menghancurkan atau menjatuhkan kehormatan atau nama baik seorang muslim. Adapun zina itu dosa riba paling kecil. Apa zina dengan orang tua, kan kata Nabi SAW. Dan bukan saatnya kita bahas itu, tapi poinnya anggap aja kejelekan itu benar, apa yang kita lakukan lebih buruk dari dia, karena kita baru saja menggibahi dia atau mendengar gibahan tentang dia, dan itu lebih parah seringkali dibanding kesalahan orang tersebut. Dan itu yang di-cut oleh Mu'adz. Oke, Ka'ab misalnya salah, Anda gibahi Ka'ab, bukannya lebih parah? Ka'ab nggak ada alasan, misalnya nggak ada alasan syar'i, tapi kita gibahin beliau, bukannya kita lebih buruk nantinya? Atau bisa jadi kita lebih buruk nantinya. Ini yang kadang-kadang kita tidak bisa melihat dari semua sisi. Maka Nabi SAW diam. Lalu kita tahu bersama setelah itu ada seseorang berpenampilan putih menembus
Fata Morgana padang pasir pada saat itu, dan Nabi katakan kun Aba Khaythama, itu Abu Khaythama, dan ternyata benar, beliaulah Abu Khaythama Al-Ansari yang bersedekah dengan atau berinfak dengan satu sa' kurma di saat dicela oleh orang munafik, dan beliau tidak mempedulikan. Dan begitulah seorang muslim bermain, seorang mukmin tidak mempedulikan suara-suara sumbang yang dilemparkan ke mereka pada saat mereka berusaha bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat mereka berusaha beramal soleh. Karena memuaskan semua orang nggak mungkin. Ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia cita-cita yang tidak bisa dicapai, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita ingat sabda Nabi SAW yang kita sudah bahas di Riyadhus Shalihin, inna likulli dzi na'imin mahsuda, sesungguhnya orang yang punya kenikmatan pasti ada penghasadnya, pasti ada orang yang dengki, yang iri, yang benci sama dia. Dan bukankah kenikmatan terbesar adalah hidayah? Bukankah kenikmatan terbesar adalah iman? Bukankah kenikmatan terbesar adalah ketakwaan? Bukankah kenikmatan terbesar, salah satu kenikmatan terbesar adalah bersama orang-orang soleh? Bukankah salah satu kenikmatan terbesar adalah mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala? Bukankah salah satu kenikmatan terbesar adalah ketika kita dekat dengan ahli ilmu dan seterusnya? Maka otomatis pasti ada yang penghasut. Pasti ada penghasut. Dekat dengan Rasul SAW pada saat itu dan berjuang bersama Nabi itu kenikmatan. Orang munafik gak suka, hasad. Makanya jamaah yang Allah muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana bahwa orang-orang yang murtad atau yang tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan justru memilih berpaling, itu tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agama Allah Subhanahu wa taala, Allah rugi? Tidak. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka Allah akan gantikan posisinya dengan kaum yang lain yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Anda nggak cinta kepada Allah, Anda akan digeser. Anda nggak cinta kepada Allah, Anda akan digantikan. Anda nggak cinta kepada Allah, Anda akan disingkirkan. Dan akan diganti dengan pihak lain, saudara Anda, yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sifatnya, menariknya, dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah 54 di atas, selain mereka cinta kepada Allah, wala yakhafuna laumata laim. Mereka nggak takut celaan para pencela. Mereka tidak takut celaan para pencela. Karena mereka itu konsekuensi. Ketika kita memilih jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi SAW, maka ada waktunya kita dicela. Ini kenikmatan, pasti ada yang hasad. Ini kenikmatan, pasti ada yang dengki. Ini kenikmatan, gak mungkin didiamkan. Maka konsekuensinya wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan celaan para pencela. Dan kita jelaskan kenapa pola ini ada dalam kehidupan dunia. Kenapa nggak dibuat santai saja oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena celaan para pencela, celaan orang yang hasad dan seterusnya adalah ujian keikhlasan kita kepada Allah. Orang yang mengharapkan wajah Allah, maka karakternya akan seperti surat Al-Maidah 54 di atas. Wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut dengan celaan para pencela, karena yang ia takutkan adalah celaan Rabb-Nya Subhanahu wa taala. Yang dia khawatirkan adalah celaan Rabb-Nya Subhanahu wa ta'ala. Karena ekspektasinya adalah Rabb-Nya. Ekspektasinya adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia takut kalau ridho Allah itu gagal. Adapun celaan manusia, karena memang dari awal dia nggak mencari pujian manusia, maka dia tidak terlalu mempedulikan, bahkan dia tidak takut kalau dicela oleh manusia. Karena bukan itu tujuannya. Betul, kita harus menjaga hubungan dengan manusia. Tapi kalaupun kita menjaga hubungan dengan manusia, itu kan semata-mata mencari ridho dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, simpel aja, kalau kita ingin seperti Abu Khaythama, yang tetap beramal soleh, walaupun dicela orang-orang munafik, walaupun dicela oleh orang-orang munafik,
maka kita harus mengikhlaskan niat kita ketika kita beramal, beribadah, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus redam keinginan kita untuk dipuji oleh manusia. Ketika kita tidak punya niat untuk dipuji oleh manusia, maka ketika manusia mencela, kita tidak akan tersakiti. Kenapa? Karena kekecewaan dan rasa sakit itu berbanding terbalik dengan ekspektasi. Kekecewaan dan rasa sakit itu karena ekspektasi tidak terwujud. Ekspektasi tidak terwujud. Karena harapan tidak terwujud. Kita kecewa bukan ketika kita gagal terhadap sesuatu. Kita kecewa, kita kesal, kita sakit pada saat harapan kita tidak terwujud. Ketika kita berharap dipuji oleh manusia dan itu tidak terwujud, bahkan mereka mencela kita, maka disitulah kita akan jatuh, kita akan sakit, kita akan down. Tapi kalau dari awal kita tidak mengincar pujian mereka, maka apapun yang terjadi, mereka mencela kita tidak tumbang, mereka memuji kita tidak terbang. Karena kita tetap on track. Ini yang harus diwujudkan. Dan ini gak mudah. Tapi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi kita juga hati-hati. Hati-hati mencela orang-orang yang kembali kepada Allah. Orang-orang yang beribadah kepada Allah. Orang-orang yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sifat munafik. Dan ingat, orang yang kembali kepada Allah tidak sempurna. Orang yang berusaha jadi orang soleh, bertakwa, pasti jatuh dalam kesalahan. Dan solusinya bukan dijatuhkan, solusinya bukan dicela, dibangun, disupport, dikasih masukan yang baik, bukan dicela. Yang mencela orang-orang beriman, yang berusaha beramal soleh, yang berusaha bertauhid kepada Allah, yang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW, hanya orang-orang munafik atau yang memiliki sifat kemunafikan. Dan jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Ini warning besar. Yang nyinyir, yang nganggap rendah, yang ngejelek-jelekin orang yang beramal soleh, orang yang beribadah, orang yang bertakarub kepada Allah, orang yang berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW, hanyalah orang-orang munafik. Semoga kita terlindung dari sifat itu. Nasallahu alaihi. Dan jangan pernah merasa aman dari kemunafikan. Makhafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Tidak ada yang merasa aman dari ketidakikhlasan, dari kemunafikan kecuali orang beriman. Atau mohon maaf, tidak ada yang merasa takut. Tidak ada yang merasa takut dari ketidakikhlasan dan kemunafikan kecuali orang beriman. Dan tidak ada yang merasa aman dari ketidakikhlasan atau kemunafikan kecuali orang munafik itu sendiri atau memiliki benih-benih kemunafikan. Nah, jamaah yang Allah muliakan, sebelum kita lanjutkan, ada hal menarik. Kenapa Abu Khaythama baru muncul? Kenapa Abu Khaythama baru muncul? Ini kan Nabi udah sampai Tabuk, terus ada pembicaraan tentang Ka'ab, tiba-tiba Abu Khaythama muncul. Dijelaskan oleh para ulama sebagaimana riwayat atau berani dan dibawakan juga oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi ternyata Abu Khaythama ini, dan ini menarik, Abu Khaythama itu ternyata awalnya salah satu yang tidak ikut Nabi SAW ke Tabuk ketika Nabi start berangkat dari H. Jadi nggak ikut. Takhallaftu an Rasulillah SAW. Kata Abu Khaythama, aku tertinggal oleh Nabi SAW. Ketika Nabi berangkat, aku tertinggal. Aku tetap ada di Madinah. Jadi kayak Ka'ab nih, ada kemiripan dengan Ka'ab. Hadirin yang Allah muliakan. Dan beliau pada saat itu dengan apa? Ketika Nabi berangkat, beliau sedang menikmati suasana rumahnya. Lalu apa kata beliau? Wa ra'aitu zaujati. Lalu aku melihat istriku. Jadi beliau tertinggal. Dan ada kemiripan dengan Ka'ab. Ada miss di situ.
Dan beliau ngeliat istri beliau, tapi lihat kalimat berikutnya. Kata beliau, mahadha bi'insaf. Dan menurut At-Tabrani yang dibawakan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dan menurut ini beliau katakan mahadha bi'insaf. Hadirin yang Allah muliakan. Beliau katakan ini nggak adil, ini nggak fair, ini nggak adil, ini nggak fair. Jadi diriwayatkan dalam riwayat At-Tabrani, beliau katakan ini nggak adil, ini nggak fair. Rasulullah SAW fi sumum wal harur. Nabi SAW sedang berjuang, sedang menghadapi panas, aral, rintangan, jalan ke Tabuk, lewat Mafaza, padang pasir yang begitu mencekam, yang sangat menakutkan, di bawah tusukan-tusukan sinar matahari yang begitu panas. Nabi SAW sedang berjuang, wa ana fil dhilli wan na'im. Sedangkan aku duduk manis di sini. Ini nggak fair. Ini nggak adil. Hadirin Allah muliakan. Akhirnya beliau putuskan dalam riwayat itu, saya harus berangkat mengejar Nabi SAW. Saya harus berangkat mengejar Nabi SAW. Akhirnya beliau sampai terlambat. Ini yang dibawakan, atau ini riwayat yang dicantumkan Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan dibawakan Al-Imam At-Tabrani, dan juga dibawakan juga Al-Imam Ibnu Ishaq secara mursal. Dan dalam riwayat tersebut, atau dari riwayat tersebut, kita bisa ambil pelajaran bahwa bisa jadi kita terlambat, bisa jadi kita melakukan miss, tapi kejar, susul. Semua orang khilaf, semua orang miss, semua orang khilaf, semua orang miss. Siapa yang nggak khilaf, siapa yang nggak miss? Begitu merasa tertinggal, jangan berpangku tangan. Dan lihat bagaimana dalam riwayat tersebut beliau mengatakan, ini nggak fair. Nabi susah, kok saya enak-enakan? Kalau kita bicara asas keadilan misalnya, Nabi yang harusnya enak-enakan, kita yang harus diutus. Nabi yang harusnya santai-santai aja, beliau Nabi kok. Kita yang harus berjuang, kita yang harus di sana. Kok kebalik ini? Lihat kalimat yang dalam riwayat ini. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, kita nggak tahu kapan hidayah itu datang. Bisa jadi hidayah itu datang setelah kita tertinggal. Tapi bukan berarti pertandingan sudah selesai. Peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan belum ditiup. Kehidupan masih ada. Anda masih hidup. Masih dengan roh dan badan Anda. Lalu kenapa Anda matikan jiwa Anda, harapan Anda? Padahal pintu itu masih dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali yang membunuh jiwa dan harapan kita sendiri, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih buka selebar-lebarnya. Tapi kita yang berpikir pertandingan sudah berakhir. Kita yang berpikir ini sudah selesai. Riwayat kita sudah tamat. Siapa yang pernah mengatakan demikian? Ada wahyu bilang demikian? Ada hadits? Buktinya Anda masih hidup. Nyawa belum ada di kerongkongan. Matahari belum terbit dari barat.
rebut kembali pertandingan tersebut, kejar. Abu Khaitham berhasil mengejar Nabi SAW di Tabuk. Dan itu yang tidak dilakukan Ka'ab bin Malik. Ini pelajaran berharga bagi kita. Hadirin yang Allah muliakan. Kurang lebih, Nabi SAW berada di Tabuk belasan hari. Terjadi khilaf di kalangan para ulama sejarah. Tapi yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau stay kurang lebih belasan hari di Tabuk. Dan setelah itu, beliau dan pasukan kembali ke kota Madinah. Pasukan pulang. Dan sebagai gambaran, pandangan yang dipilih oleh Imam Ibnu Ishaq bahwa total semua 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berangkat di Rajab dan kembali ke Madinah di bulan Ramadan. Dan ketika Nabi SAW dan pasukan bergerak menuju kota Madinah, berita kepulangan Nabi SAW sudah didengar oleh orang-orang di kota Madinah. Dan termasuk yang mendengar berita kepulangan Nabi SAW dari Tabuk adalah Ka'ab bin Malik. Qala Ka'ab falamma balagani anna Rasulullah SAW qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. Ka'ab menceritakan perasaannya ketika aku mendengar Rasul SAW bergerak pulang ke kota Madinah dari Tabuk. Hadarani bathi. Aku benar-benar dirundung kesedihan. Aku benar-benar dirundung kesedihan. Sedihnya minta ampun. Berarti benar-benar udah tamat. Tapi itu tadi dalam riwayat Tabrani atau riwayat Ibnu Ishaq yang mursal tadi, atau yang dibawakan Ibnu Hajar, Abu Khaitham ngejar, ini Ka'ab nggak ngejar. Dan begitu dengar kabar Nabi kembali, udah selesai. Semua pintu ketutup, momentum berakhir. Nabi sudah pulang. Dan bukan hanya momentum berakhir. Apa yang harus dikatakan Ka'ab di hadapan Rasulullah SAW? Hadarani bathi, sedihnya minta ampun. Ini jemaah, ini kesedihan yang luar biasa. Kesedihan ketika momentum itu benar-benar lewat. Perang Tabuk sudah berakhir. Dan sejarah akan terus mencatat bahwa Ka'ab bin Malik tidak ikut pada perang tersebut. Dan tidak ada di tengah-tengah pasukan Nabi SAW. Itu yang membuat Ka'ab sedih. Ya Allah, gak bisa. Selesai, berakhir. Semua berakhir. Dan apa yang harus saya sampaikan ke Rasulullah SAW? Berkecambuk jamaah. Udah selesai. Mungkin akan ada perjuangan atau peperangan berikutnya, tapi Tabuk adalah Tabuk. Dan sudah selesai. Fatafiktu atadhakkarul kadhib. Maka hadirin Allah muliakan, pada saat itu kata Ka'ab, aku mulai berpikir untuk berbohong. Aku mulai berpikir untuk berbohong. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, bima akhruj min sakhatihi ghadan. Bagaimana aku bisa selamat dari kekecewaan Nabi SAW, dari amarah Nabi SAW.
yang ada di benak Ka'ab, Nabi akan marah besar dengan beliau. Yang ada di benak Ka'ab seperti yang ada di benak setiap orang yang melakukan kesalahan, apalagi kesalahan fatal kepada seseorang. Yang ada di benak Ka'ab adalah rasa yang ada di benak setiap orang yang melakukan hal yang tidak disukai oleh orang yang ia cintai. Hal yang mengecewakan. Blunder fatal. Ketika seorang anak mengecewakan orang tuanya, gagal di ujian misalnya, padahal ekspektasi orang tuanya besar, oh nilainya jatuh, aduh gimana nilai saya, atau nggak keterima di sebuah PTN yang diharapkan atau di sebuah universitas yang diinginkan, dan dia tahu orang tuanya pengen banget dia kuliah di sana, atau kesalahan-kesalahan yang lain. Bagaimana aku bisa selamat dari murka dan amarah Nabi SAW ketika beliau tiba di kota Madinah dan bertanya kepada diriku. Dan disitulah Ka'ab berpikir untuk berbohong. Ka'ab berpikir untuk berbohong. Wa asta'inu ala dzalika bikulli dzi ra'yin min ahli. Dan pada saat itulah aku meminta bantuan dan masukan kepada orang-orang yang cerdik dari keluargaku. Orang-orang yang dzi ra'i, punya pemikiran matang, punya ilmu yang kokoh, punya pengalaman yang dalam. Dzi ra'i, mungkin tantenya atau orang-orang tua yang nggak ikut perang tapi bijak dan fisik nggak mungkin, atau pas lagi sakit kami minta masukan. Dan lihat jemaah sekalian yang Allah muliakan, Ka'ab tuh cerdas. Ka'ab itu cerdas. Maka di saat-saat galau seperti ini, beliau nggak ke setiap orang. Beliau nggak curcol sama orang yang sembarangan. Atau beliau nggak curhat kepada orang yang hanya bisa jadi pendengar yang baik, tapi nggak bisa kasih solusi. Beliau pergi kepada bikulli dzi ra'yin, kepada orang-orang yang memiliki pemikiran yang tajam, pandangan yang jauh, yang punya ilmu yang kuat, dan pengalaman yang dalam. Min ahli, dari keluarga, dari orang-orang terdekat yang aku percaya. Hadirin yang Allah muliakan, itu yang dilakukan Ka'ab. Pergi ke satu, minta masukan, lalu ke sosok yang dua, minta masukan, dan semuanya orang-orang yang jago semua dalam berpikir, orang-orang yang bijak, dzi ra'i, pandangannya dalam. Falamma qila, lalu ketika aku diberitahukan, inna Rasulullah SAW qad adhalla qadiman zaha anil batil. Begitu ada pengumuman bahwa Rasul SAW telah mendekati kota Madinah, dan tentu saja pada saat itu ini bukan hitungan jam. Makanya tadi
Para ulama seperti Ibnu Ishaq mengatakan dari berangkat sampai pulang 3 bulan jamaah. Dari Rajab ke Ramadan. Dan begitu ada berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendekati kota Madinah, zaha anil batil, hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada fa ajma'tu sidqahu. Maka hilanglah pikiran-pikiran negatif, yang buruk, yang batil. Maksudnya apa? Aku benar-benar sadar, kata Ka'ab, aku tidak bisa selamat dari selama-lamanya dengan cara apapun juga. Maka aku kumpulkan seluruh kekuatanku untuk menyampaikan apa adanya dan bersikap jujur kepada beliau. Oh, ini dalam jamaah. Ini dalam. Ini berguna banget buat kita. Kita semua para pendosa. Kita yang banyak melakukan kesalahan. Ini drama yang selalu ada di dalam hati kita pada saat kita melakukan kesalahan. Apalagi sama orang. Sama pihak lain. Ketika kita melakukan kesalahan fatal atau blunder, kita akan dihantui rasa ketakutan. Sebagaimana Ka'ab mengalami hal tersebut. Lalu bisikan-bisikan syaitan untuk menutupi kesalahan kita dengan kebohongan demi kebohongan dengan kebohongan itu selalu masuk ke dalam diri kita. Syaitan akan memberikan skenario bohong dari A sampai Z. Dan semakin cerdas seseorang, semakin cerdas kita, skenario-nya semakin terlihat sempurna. Dan memang semakin bagus skenario-nya, karena dia cerdas. Dan Ka'ab orang cerdas. Ka'ab penyair. Dan bukan hanya cerdas, Ka'ab punya lisan yang jagonya minta ampun. 2 bait, 1 suku masuk Islam. 2 bait Ka'ab, 1 kabilah masuk Islam. Subhanallah. Jadi bayangin, pergolakan batin. Jujur apa bohong? Jujur atau bohong? Jujur atau berbohong? Jujur atau berbohong? Ini dirasa semua kita ketika kita melakukan kesalahan sama orang. Jujur atau bohong? Dan sekali lagi, semakin kita jago dan semakin kita punya kemampuan membuat skenario bohong, itu tekanan untuk bohong semakin kuat. Semakin lisan kita fasih, semakin Allah kasih bakat, dan semakin Allah kasih kita kecerdasan linguistik, kecerdasan berbicara, itu peluang bohong yang syaitan buka itu semakin besar. Udah lo bohong aja, gak ada yang tahu kok, lo kan jago banget ngomong. Kalau dia yang bicara, orang nggak percaya. Tapi kalau kamu yang bicara, orang pada percaya loh, kata syaitan. Kamu tuh jago bicara. Itu kan, udah Ka'ab bohong aja, bohong. Itu kata syaitan tuh. Kalau kita bayangkan apa yang dialami oleh Ka'ab. Kamu tuh jago bicara. Nah, insya Allah Nabi percaya. Insya Allah Nabi percaya. Bohong aja. Habis bohong, tobat, selesai masalah. Kan begitu biasanya. Ini drama batin yang dirasakan oleh setiap orang ketika melakukan kesalahan sama pihak lain, ketika melakukan blunder dan harus mempertanggungjawabkan kepada pihak lain.
ketika harus berbicara dengan pihak lain. Hadirin yang Allah muliakan, lalu lihat bagaimana sikap Ka'ab. Ka'ab gak menyerah pada bisikan-bisikan syaitan. Ka'ab minta masukan kepada sosok-sosok yang punya ilmu dan pengalaman. Dzi ra'yi, ini cerdas. Ini menunjukkan cerdasnya Ka'ab, dan Allah kasih taufik kepada Ka'ab pada saat itu. Jangan bicara kepada siapa orang. Jangan mendengar dari semua lisan. Dzi ra'yi. Karena drama batin itu harus dimenangkan oleh kejujuran. Maka cari orang-orang baik. Orang-orang bisa menggabungkan antara ilmu dan pengalaman. Dzi ra'yi. Ilmu dan kebijaksanaan. Ilmu dan kedalaman berpikir. Orang yang bijaksana bukan hanya tahu, tapi dia bisa mengurai masalah dengan bijak, bisa menenangkan. Bicara dengan orang seperti itu. Dan hadirin yang Allah muliakan, akhirnya lahirlah sebuah rasa, saya tidak bisa selamat dari ini. Sebohong apapun saya, nggak akan selamat. Maka saya bertekad untuk jujur, dan itu hakikat dari kejujuran sejati. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim membawakan sebuah statement dalam kitabnya Madarijus Salikin, hakikatus sidq. Kejujuran sejati adalah pada saat Anda jujur di kondisi ketika Anda merasa Anda nggak akan selamat kecuali dengan kebohongan. Anda jujur di kondisi di mana Anda merasa, atau Anda jujur di saat Anda merasa Anda nggak akan selamat kecuali dengan kebohongan. Di situ Anda jujur, itu kejujuran sejati. Itu kejujuran sejati. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah pernah mengatakan, alaika bis-sidq haitsu tara annahu yadhurruka fa innahu yanfa'u. Engkau harus jujur di saat engkau melihat bahwa jika Anda jujur itu akan memudaratkan Anda. Ini kaidah. Ini kaidah untuk untuk digunakan di setiap perang batin dan drama batin pada saat kita berada di posisi seperti Ka'ab. Jujur atau bohong, jujur atau bohong, jujur atau bohong. Kata Imam Sya'bi, alaika bisidqi, Anda harus jujur. Haitsu tara annahu yadhurruka fa innahu yanfa'uk. Anda harus jujur di saat Anda melihat kejujuran itu akan menyakiti Anda, akan memudaratkan Anda, akan menjatuhkan Anda. Karena ketahuilah, hakikatnya justru dia yang akan memberikan manfaat kepada Anda. Ini nasihat ulama besar klasik yang ilmunya luasnya minta ampun, dan pengalaman jam terbang dalam hidupnya sangat panjang. Wajtanibil kadhiba, dan jauhilah bohong. Haitsu tara annahu yanfa'uk fa innahu yadhurruk. Jauhilah kebohongan. Khususnya di saat engkau melihat kebohongan itu bermanfaat bagi Anda.
ketahuilah justru kebohongan memudaratkan Anda, kata beliau. Kalau kita punya senjata ini, kita akan menang di setiap perang batin yang terjadi pada saat kita ada di posisi Ka'ab. Sekali lagi, enaknya kisah ini kisah ini real, ini kisah kita banget. Kita melakukan kesalahan banyak dalam kondisi seperti Ka'ab bin Malik. Aduh, apa yang gue harus ngomong ke nyokap ya, apa yang harus gue bilang ke anak gue ya, apa yang harus gue bilang ke laki gue, apa yang harus gue bilang ke bini gue, apa yang harus gue bilang ke sahabat gue. Sering kita katakan, sering kita bermain dengan pola pikir demikian. Anda harus jujur. Di saat, khususnya di saat Anda melihat bahwa kejujuran itu menyakiti, memudaratkan, merusak. Karena sejatinya kejujuran yang akan menolong dan memberikan manfaat. Dan Anda jauhkan kebohongan. Khususnya di saat Anda merasa, Anda melihat kebohongan akan menolong dan memberikan manfaat kepada Anda. Sejatinya justru akan merusak. Dan inilah sabda Nabi SAW, Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran akan membawa seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan membawa seseorang ke dalam surga. Wa inna rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan seseorang apabila continue di atas kejujuran, selalu jujur, maka ia akan tercatat di sisi Allah dengan gelar siddiqa. Itu gelarnya Abu Bakar As-Siddiq, jamaah. As-Siddiq. Kalau jujur terus. Wa innal kadhiba. Dan sebaliknya, kebohongan. Yahdi ilal fujur. Membawa kepada kefajiran, kefasikan. Wa innal fujur yahdi ilal nar. Dan kefasikan itu akan membawa pelakunya kepada neraka. Wa inna rajula la yakdzib. Dan sesungguhnya seseorang apabila continue dalam kebohongan, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, maka ia akan tercatat di sisi Allah dengan gelar kadzdzab, pendusta. Jamaah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jujur, kebaikan. Bohong, fasik. Tapi syaitan selalu membuat drama pada saat kita melakukan kesalahan. Gunakan konsep ini. Dan itu yang dilakukan Ka'ab. Tapi perlu saya kasih catatan sedikit jamaah sekalian. Kecuali kalau darurat. Yang bisa berkaitan dengan nyawa. Hadirin yang Allah muliakan. Masih ingat kasus Ammar bin Yasir? Ketika beliau mengucapkan kata-kata kufur, padahal hati beliau beriman. Bukankah dari satu sisi kata-kata kufur itu tidak jujur? Tapi apa kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 106? Ila man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa sehingga bisa membahayakan nyawa, diri, harta, sedangkan hatinya tetap kokoh di dalam keimanan. Ila man ukrih. Kecuali orang dipaksa sehingga nyawanya terancam, jiwanya terancam, dirinya terancam. Itu boleh mengucapkan kata-kata itu asal hatinya berada di dalam keimanan.
Dan kejujuran bukan menyampaikan semua yang kita tahu, hadirin. Ini yang perlu kita ingat. Kejujuran bukan menyampaikan seluruh apa yang kita lakukan. Bukan. Contoh misalnya ketika kita melakukan, la qadarullah, ada orang melakukan zina atau perselingkuhan di dalam rumah tangganya. Kalau dengar konsep ini langsung dia cerita semua ke pasangannya. Bukan itu kejujuran. Itu ditutup. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin, atau kama qala. Umatku akan diampuni, semua umatku akan diampuni kecuali orang yang menampakkan. Dan diantaranya Allah udah tutup aibnya, terus dia buka. Jujur bukan ngebuka semua. Khususnya maksiat-maksiat seperti itu. Tutup aja. Taubat sama Allah. Jangan buka ke pasangan. Ya berantakan semua nanti rumah tangga Anda. Padahal Anda udah bertobat. Bukankah ketika wanita Ghamidiyah berzina atau Ma'iz berzina, Nabi SAW tidak nanya, Anda zina sama siapa? Dan Ma'iz dan wanita Ghamidiyah juga nggak cerita, saya zina sama si A. Masih ingat cerita kita bahas di Ramadan? Ada sosok yang khilaf berzina, wanita Ghamidiyah atau Juhainah, dan Ma'iz yang kalau dalam kasus yang lain, bukan kasus yang sama. Sekali lagi ini dua kasus berbeda. Yang satu pelakunya laki-laki, Ma'iz radhiyallahu taala an, yang satu wanita Ghamidiyah radhiyallahu taala anha atau Juhainah radhiyallahu taala anha. Dan dalam dua kasus ini mereka sama-sama tidak ngebuka pasangan zinanya. Padahal semua kita tahu nggak ada orang berzina sendirian. Ingat, jujur bukan ngebuka semuanya. Itu yang harus kita pahami. Itu yang harus kita pahami. Kalau kita melakukan khilaf, kekeliruan, sudah tobat, tutup. Bukan cerita semuanya. Akhirnya kita udah bertobat, cerita, pasangan kita sakit hati, hancur. Berantakan. Itu yang perlu kita camkan. Sehingga saya berharap tidak ada miss dalam masalah ini. Ini pembicaraan kita sesuai dengan konteks Ka'ab dan kehidupannya. Ketika kita melakukan kesalahan, lalu kita harus bertanggung jawab. Kita harus berhadapan dengan pihak yang kita kecewakan. Lalu ia akan bertanya, ada apa? Ada masalah apa? Disitulah letak kejujuran yang sedang kita bahas. Dan ini sangat sehari-hari. Ingat kata Imam Syafi'i, Anda harus jujur. Khususnya di saat Anda melihat bahwa kejujuran itu akan memudaratkan Anda. Padahal justru kejujuran akan menguntungkan Anda. Dan jangan pernah berbohong. Khususnya pada saat Anda melihat kebohongan akan bermanfaat bagi Anda. Justru kebohongan akan merusak Anda. Karena ini kaidah besar, inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Wal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan bohong akan membawa kepada kefasikan dan kefajiran dan ke neraka. Ini hukum asal, ini kaidah. Dan terapkan ketika ada drama batin atau perang batin di seperti konteks Ka'ab bin Malik. Dan Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu bersikap dengan tepat. Beliau tahu ini harus diselesaikan dengan cara yang jujur. Nggak ada celah untuk tidak ada celah untuk selamat dari Nabi SAW kecuali dengan kejujuran. Maka beliau kumpulkan kekuatan untuk bersikap jujur. Ini pelajaran bahwa untuk jujur itu butuh kekuatan, butuh tekad, butuh mental yang hebat. Makanya kata fa'ajma'tu sidqahu, aku kumpulkan kekuatanku untuk bersikap jujur kepada Nabi SAW. Ini sosok, ini anak muda jamaah. Dan track record perjuangannya semua ikut 20-an perjuangan atau peperangan Nabi, beliau ikut.
Itu aja bahasanya fa'ajma'tu sidqa. Aku kumpulkan kekuatanku untuk bersikap jujur. Karena jujur itu gak mudah. Maka kita harus hargai ketika saudara kita jujur sama kita. Jangan fokus pada perbuatannya. Perbuatannya salah. Tapi bukankah kejujurannya hebat? Bukankah kejujurannya luar biasa? Bukankah kejujurannya harus kita apresiasi? Bukankah kejujurannya sebuah prestasi? Bukankah kejujurannya sebuah effort yang sangat besar? Dan mayoritas kita lupa. Karena kita sudah sibuk bermain perasaan, kita baper, dan kita fokus pada satu sisi. Dia melakukan kesalahan, dia melakukan blunder, tapi kita lupa mengapresiasi, dan kita lupa memberikan reward pada kejujurannya. Padahal kejujuran susahnya minta ampun. Untuk bisa jujur di posisi Ka'ab, seseorang harus mengalami drama batin dan perang batin yang luar biasa. Maka tidak fair kalau kita tidak menghargai peperangan yang baru saja dimenangkan oleh orang tersebut, sehingga dia memilih untuk jujur kepada kita. Karena untuk bisa jujur kepada kita, pada saat dia melakukan kesalahan, dia melakukan blunder, itu nggak mudah. Itu susahnya minta ampun. Dan kita pun, kalau boleh jujur juga, sering mengalami posisi-posisi seperti orang tersebut. Tapi kita ego. Kita sudah keburu ingin mendesak dia, memojokkan dia, atau menjatuhkan dia, dan marah-marah melampiaskan emosi kita kepada dia. Padahal bukankah ketika kita ada di posisi dia, kita berharap kita dimaafkan, kita berharap kita diberikan kesempatan, kita berharap kita diberikan peluang. Oleh karena itu bersikap bijaklah jamaah sekalian. Ka'ab mengatakan fa'ajma'tu sidqahu, aku bertekad, aku kumpulkan kekuatan untuk bersikap jujur, dan itu susahnya minta ampun. Wa asbaha Rasulullah SAW qadima, dan hari yang ditakutkan Ka'ab bin Malik akhirnya datang. Hari yang berusaha dihindari oleh Ka'ab bin Malik akhirnya tiba. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah dari perang Tabuk. Maka itulah hari di mana Ka'ab harus berhadapan dengan sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala blunder dan kesalahannya. Seperti apa hari itu? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Insya Allah Ta'ala akan ada dialog yang luar biasa dan sikap yang bijak, sekaligus pelajaran yang sangat berharga. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mempelajarinya. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.